Selamat pagi pemirsa, saya Said. Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan gigi gratis di Auditorium Universitas Satya Negara Indonesia. Acara ini terbuka untuk umum dan menyediakan hadiah menarik. Untuk informasi selengkapnya kita simak laporan langsung dari Febri di lokasi. Terima kasih sebelumnya Said. Kali ini saya sedang melaporkan secara langsung dari Auditorium Universitas Satya Negara Indonesia, tepatnya pada hari Rabu pada tanggal 25 Juni 2025, yang dimana sedang diadakannya acara pemeriksaan gigi secara gratis. Bisa kita lihat di sini sudah ramai didatangi para peserta yang ingin diperiksa giginya. Acara ini juga terbuka untuk semua umur dan bekerja sama juga dengan Klinik Advent Jakarta. Pemeriksaan gigi gratis ini mengusung tema komunikasi sehat dimulai dari mulut dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai langkah awal untuk membangun komunikasi yang sehat. Acara ini juga dimulai sejak pukul 9 tadi dan akan berlangsung hingga acara selesai. Peserta yang hadir tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gigi secara cuma-cuma, tetapi juga berkesempatan untuk membawa pulang hadiah menarik berupa sikat gigi dan pasta gigi secara gratis. Suasana di lokasi sangat antusias, terlihat banyak peserta dari berbagai usia yang datang bersama teman-teman maupun keluarganya. Mereka juga tanpa antusias mengikuti pemeriksaan dan juga mendapatkan edukasi seputar kesehatan gigi dari tim medis yang bertugas. Sekarang kita akan melakukan sesi wawancara dengan salah satu peserta yang hadir di acara pemeriksaan gigi gratis ini. Mari kita dengarkan pendapat mereka tentang kegiatan hari ini. Apa sih yang membuat Anda itu tertarik buat ngikutin acara pemeriksaan gigi gratis ini? Tertarik karena pertama ini kan acara dari kampus, kedua ada kesempatan kita buat periksa gigi secara gratis, jadi kayak kenapa nggak digunain? Terus pentingnya ngejaga kesehatan gigi dan mulut dalam mendukung komunikasi yang sehat tuh menurutnya gimana? Caranya itu yang penting kata dokternya sih tadi ya, pas periksa dia ngomong kayak yang penting jaga giginya itu kita harus 2 kali dalam sehari selama 2 menit. Terus habis itu kita kurangin makan makanan yang manis kalau bisa. Kalau setiap makan manis itu kita harus sikat gigi. Oke, makasih ya. Ya. Demikian laporan langsung dari Auditorium Universitas Satya Negara Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan untuk pemeriksaan gigi Anda secara gratis dan membawa pulang senyum yang cerah. Saya Febri melaporkan untuk Anda kembali ke studio. Terima kasih Febri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Said, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang pemirsa, pada hari Sabtu 28 Juni 2025. Suasana penuh semangat dan haru menyeliputi Istana Yatim Piatu Baitul Quro Cilejet, Bogor. Di tempat ini, sebuah acara pengabdian pada masyarakat digelar dengan tema Buku adalah Jendela Imajinasi. Kegiatan ini menjadi momen istimewa bagi anak-anak yatim piatu untuk menumbuhkan kecintaan terhadap dunia literasi. Acara dimulai sejak pagi hari, diawali dengan sambutan hangat dari panitia dan pengurus panti asuhan. Anak-anak tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, melalui dari pembacaan dongeng, lomba membaca, hingga sesi berbagi buku bersama para relawan. Melalui tema Buku adalah Jendela Imajinasi, para relawan mengajak anak-anak untuk menjelajahi dunia tanpa batas. Melalui bacaan, buku tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga alat untuk bermimpi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Selain kegiatan membaca, acara ini juga diisi dengan menyerahkan donasi, buku bacaan, dan alat tulis yang diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan mini di panti asuhan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa ketika anak-anak bersama para relawan membaca
dan berdiskusi tentang cerita-cerita inspiratif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat literasi terus tumbuh di kalangan anak-anak yatim piatu, membuka cakrawala berpikir, serta menumbuhkan harapan dan imajinasi untuk meraih cita-cita. Demikian laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Buku adalah Jendela Imajinasi dari Istana Yatim Piatu, Baitul Quro, Cilejet Bogor. Mari terus dukung gerakan literasi untuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih gemilang. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang pemirsa, saya Said kembali menemani Anda dalam berita hari ini. Jakarta, 17 Juli 2025. Upaya pelestarian budaya lokal kembali digaungkan melalui sebuah acara inspiratif bertajuk Talkshow Budaya Betawi yang digelar di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan. Talkshow ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Pesona Betawi yang mengangkat tema melestarikan budaya Betawi di tengah modernisasi. Acara ini menghadirkan Sofyan Amin, seorang influencer Betawi yang dikenal aktif mempromosikan budaya dan kearifan lokal melalui media sosial. Melalui talkshow ini, para peserta diajak untuk lebih mengenal nilai-nilai leluhur budaya Betawi, serta pentingnya peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya agar tidak tergerus oleh arus globalisasi. Selain menghadirkan diskusi menarik seputar identitas Betawi, acara ini juga memberikan berbagai manfaat bagi peserta seperti sertifikat, relasi baru, serta wawasan budaya yang mendalam. Acara yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum ini disambut antusias oleh masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pegiat budaya. Panitia menyediakan akses pendaftaran secara online serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin ikut serta melalui QR Code. Talkshow Budaya Betawi ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta terhadap budaya lokal serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Betawi di tengah-tengah zaman ini. Demikian informasi yang saya dapat kami sampaikan. Saya Said, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat pagi pemirsa. Berbeda dari hari-hari sebelumnya yang kerap diwarnai oleh kemacetan, pagi ini arus lalu lintas di depan kampus Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan terpantau lancar. Warga dan mahasiswa pun menyambut kondisi ini dengan lega. Berikut liputannya. Jalur depan kampus Universitas Satya Negara Indonesia yang biasanya padat saat jam masuk perkuliahan, pagi ini tampak lancar dan tertib. Pergerakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, mengalir stabil tanpa hambatan. Pantauan di lokasi menunjukkan tidak adanya hambatan penumpukan kendaraan seperti biasanya. Pengendara pun dapat melintas tanpa perlu antri panjang. Warga dan pengendara berharap kondisi bisa terus berlangsung sehingga mobilitas pagi hari terasa lebih nyaman dan efisien. Kondisi jalan yang lenggang ini juga menciptakan suasana sekitar kampus yang lebih tenang dan tertib. Ini membantu banget karena nggak macet. Jalannya lebih cepat buat menuju ke kampus atau kemanapun. Harapan saya sih semoga kayak gini seterusnya nggak macet. Udah sih gitu aja buat saya. Tanpa kemacetan yang bisa menghantui, suasana depan kampus Universitas Satya Negara Indonesia pagi ini terasa lebih bersahabat. Semoga kondisi ini bisa terus terjaga di hari-hari berikutnya. Saya Muhammad Said Ibrahim melaporkan. Halo pemirsa, perjalanan menuju kampus kini semakin praktis
dan hemat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Jakarta Selatan. Salah satu pilihan favorit adalah menggunakan kereta KRL dari stasiun Kebayoran Lama. Lalu seperti apa kenyamanan dan efisiennya? Simak liputan selengkapnya. Saya sedang berada di stasiun Kebayoran. KRL ini merupakan pilihan yang terbaik bagi para mahasiswa yang datang dari luar Jakarta. Dari sini kita bisa menuju ke stasiun terdekat dengan kampus Universitas Satya Negara Indonesia, yaitu stasiun Kebayoran. Setelah itu kalian bisa melanjutkannya dengan menggunakan ojol ataupun angkot. KRL ini adalah alternatif yang cepat dan efisien, terutama di jam sibuk. Bagi mahasiswa yang tinggal di sekitaran Jabodetabek, KRL ini bisa menjadi solusi yang sangat membantu bagi mahasiswa. Saya sudah menggunakan KRL ini kurang lebihnya 2 tahun semenjak menjadi mahasiswa, dan mungkin pengalaman saya menaiki KRL ini cukup puas karena cepat dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, pesan-pesan buat pengguna KRL mungkin menjaga kebersihan aja. Terima kasih. Kembali ke studio. Dalam waktu tempuh yang efisien, biaya yang terjangkau, dan akses yang luas, KRL menjadi pilihan bijak bagi mahasiswa. Dari stasiun Kebayoran Lama menembus kemacetan ibu kota, kini bukan lagi masalah. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Jakarta Selatan, saya Said melaporkan.